Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pawon Misteri Official. Kali ini saya akan membagikan satu cerita. Kampung Tumbal. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Perkenalkan, aku Andin. Cerita ini terjadi pada tahun 2017. Kala itu aku kelas 1 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di kota terbesar Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan, live-in, di satu desa. Dan masih di Jawa Tengah juga. Live-in adalah kegiatan untuk siswa tinggal bersama orang tua asuh beberapa hari, agar siswa merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan yang serba terbatas. Acara ini hanya ada di sekolahku. Hari ini hari Selasa, kita berangkat kumpul di sekolah dan menaiki bus yang disewa sekolah. Kegiatan ini dilakukan satu angkatan saja di tiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok ya, kampung ini tidak terlalu pelosok, hanya saja masih banyak kebun-kebunnya. Sekolahku sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini. Jadi mereka sudah open gitu sama sekolahanku. Karena tiap tahunnya mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempat aku tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri menjadi TKI. Kalau enggak ya merantau ke kota-kota besar. Jadi jarang banget anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung ini. Kita dibagi kelompok. Waktu itu ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahku. 1 rumah untuk 2 siswa. Kala itu aku dapat 1 rumah bersama Maya, anak IPA yang gak begitu dekat denganku. Walaupun itu tergolong desa, tapi rumahnya gede-gede. Kayak si Mutia dan Lutfi temanku. Dia dapat ibu asuh yang rumahnya mewah. Kamar besar, kamar mandi ada bathtubnya. Wifi-nya kenceng pula. Nah, nasibku dapat ibu asuh seorang janda, tinggal di rumah gubuk yang menurutku tak layak buat tinggal ibu. Kita panggil aja Bu Asi ya. Bu Asi ini janda beranak 2, tapi anaknya merantau semua. Bu Asi tinggal seorang diri di rumah ini. Dia memiliki warung makan kecil di depan rumahnya. Rumah Bu Asi paling depan, kampung, pinggir jalan. Kalau siang ramai, tapi kalau malam sepi banget. Aku tidur di tempat tidur kayu berkasur tipis dan lampu berwarna oranye. Tahu kan, bolam kuning itu? Jadi remang-remang dan semakin horor kesannya. Kamar mandi tidak berlampu, belakang kebon, samping kebon. Sedih banget aku ngerasainnya. Pertama datang kami disambut ramah oleh Bu Asih. Sudah disediakan makan dan minum waktu itu. Setelah makan kami berkenalan dan berbincang-bincang. Dek, kalau bawa uang, uangnya digulung terus dikaretin ya, ujar Bu Asis sambil menyodorkan karet gelap. Emang kenapa ya Bu? Tanyaku polos, yang memang gak ngerti buat apa. Biar aman dek, gak dicuri, ujar Bu Asis sambil mengunyah onde-onde. Di sini banyak pencurinya emang Bu. Maya yang tiba-tiba angkat bicara. Iya, tapi tak kasat mata. Jawab Bu Asi tenang dan tetap mengunyah onde-ondenya. Si Maya tiba-tiba mencengkram tanganku kuat. Tanda dia akan mengatakan sesuatu. Bu, kami ke kamar ya, istirahat dulu. Sambil menarik tanganku, Bu Asi mengangguk saja. Sesampainya di kamar Maya, terlihat gelisah. Din, kamu ngerti kan yang dimaksud Bu Asi? Enggak, jawabku cuek dengan menatap layar HP. His, maksudnya pencuri tak kasat mata itu tuyul, bentak Maya di depan wajahku. Sembrono, masa sih Mai? Tanyaku masih gak percaya. Secara aku baru tahu kalau ada tuyul. Di tempatku sama sekali tidak ada berita tentang tuyul. Selepas maghrib Bu Asi memanggil kami untuk makan malam. Di sela-sela makan malam, Bu Asi bercerita.
bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini ya kayak tuyul, gendruwo, pocong, bahkan ada yang berwujud macan putih. Hanya beberapa orang yang tak pakai pesugihan itu, termasuk Bu Asih. Meskipun warga sini rajin sholat, masih banyak yang musyrik, Dek, ujar Bu Asih sambil memainkan sendoknya. Aku dan Maya hanya diam, penasaran mendengarkan cerita Bu Asih. Ada yang sadis, demi kedudukannya, rela mengorbankan istrinya untuk tumbal. Tapi kali ini nada Bu Asih sedikit pelan, hampir kami berdua tak mendengar suara Bu Asih. Kami berdua terbelalak. Jujur awalnya aku gak percaya. Masa iya sih ada orang tega gitu? Kalau sudah selesai, piringnya tinggal aja, biar ibu yang beresin, ujar Bu Asih sambil merapikan piring dan gelas bekas makan dia. Loh Bu, ceritanya belum selesai kok. Kali ini aku benar-benar penasaran. Kalian duduk di depan TV dulu ya, tunggu ibu beresin ini semua. Kami mengangguk, meninggalkan Bu Asih yang merapikan bekas makan kita. Kurang ajar banget ya, udah numpang, gak mau bantuin lagi. Habisnya Bu Asih yang meminta membereskannya sendiri. Kepala sekolah sini namanya Pak Prapto. Belum 40 hari istrinya meninggal di depan rumah ibu, ujar Bu Asih yang sedikit was-was. Jujur aku dan Maya juga takut, tapi penasaran banget. Jadi gini, belum genap 40 hari, istri Pak Prapto meninggal. Dan meninggalnya tepat di depan rumah Bu Asih. Ya, di depan gang kampung ini. Kebetulan Bu Asih kala itu ada acara dan menginap di rumah saudara selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto tidak wajar. Siang itu istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga gang sebelah. Dia jalan sendirian di pinggir jalan, tapi ketika tewas, dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering lalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang dibilang tidak wajar di sini adalah dia berjalan. Kenapa bisa sampai terlindas truk dan posisi tewasnya di tengah jalan? Waktu itu minim saksi, jadi nggak ada yang tahu pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah, baru Bu Asih diceritain bahwa tadi siang istri Pak Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto terpilih menjadi kepala desa. Padahal banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto. Entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto, malam harinya Bu Asih tidak bisa tidur. Gak ngerti apa yang membuat Bu Asih gak bisa tidur. Tiba-tiba Bu Asih mendengar orang mengetuk pintu. Mbak Asih. Bu Asih masih mencerna suara itu. Sepertinya tidak asing dengan suara itu. Bu Asih bergegas akan membuka pintu. Ketika Bu Asih membuka pintu, ia tak menemukan siapapun di luar. Baru beberapa langkah, pintu terdengar diketuk lagi. Dan ada suara lirih di luar. Mbak Asih, tolongin aku. Bu Asih terkejut mendengar suara lirih perempuan itu. Terdengar seperti Bu Prapto. Bu Asih yang takut tapi penasaran akhirnya memutuskan untuk melihat dari tirai jendela. Dan benar saja, dia mendapati Bu Prapto dalam keadaan muka hancur dan berdarah-darah. Bu Asih yang mendapati hal seperti itu sudah tak heran. Karena kecelakaan tidak wajar seperti itu di depan rumahnya sudah sering terjadi. Seperti anak yang sedang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba meninggal dalam keadaan kaki putus. Iya, terputus, kata Bu Asih. Padahal Bu Asih tidak melihat ada truk yang lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga, kala itu siang hari, ada warga yang berteriak meminta tolong bahwa ada orang meninggal di depan warung. Orang tersebut tidak sakit atau kecelakaan tiba-tiba meninggal, namun baunya sudah busuk sekali, seperti sudah meninggal 3 minggu.
Dengan hal-hal semacam itu sudah tidak asing lagi untuk Bu Asih. Tiap warga punya peliharaannya masing-masing. Kalau sudah meminta makannya, ya harus dituruti, mau dimakan atau mau mencarikan makanan. Malam itu aku dan Maya habiskan untuk mendengarkan cerita kampung ini dari Bu Asih. Dek, udah malam, kalian tidur Ki. Kalau bisa, usahain harus tidur cepet ya. Terus kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar kamar. Perintah Bu Asih yang membuat aku dan Maya ketakutan. Aku dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asih tentang suara-suara. Mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat Maya sudah memejamkan mata, tapi seperti belum tidur pulas. Hingga pukul 1 malam, aku masih asik menatap layar HP-ku. Hingga sesuatu menggangguku. Suara seseorang merintih seperti kesakitan. Awalnya ku dengar suara itu pelan sekali, tapi lama-kelamaan seperti ada di depan kamarku. Bu Asih, ada apa? Ucapku lirih. Aku beranjak dan akan melihat apa yang terjadi di depan kamar ini. Tiba-tiba, Maya menarik tanganku dan berkata lirih, "Jangan!" Hampir copot jantungku. Itu Bu Asih, nangis. Ucapku ke Maya. "Shh, itu bukan Bu Asih deh kayaknya," ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir. Tak kuhiraukan ucapan Maya. Aku berjalan pelan mendekati pintu. Kulihat Maya memeluk guling dan mundur ke tembok. Pintu kamar terbuka perlahan. Pada malam pertama ini sungguh tak bisa kulupakan seumur hidupku. Harusnya aku menuruti saja ucapan Maya. Kulihat seseorang berjongkok dengan muka tertutup tangan. Perlahan aku berjalan dan kupanggil, "Bu Asih." Perlahan-lahan orang itu kukira Bu Asih. Itu mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya, wajah keriput, hitam, legam, dengan seringai senyumnya, gigi hitam dan mata merah. Tangannya menjulur akan menarik kakiku. Tapi dengan secepat kilat, aku langsung berlari memasuki kamar. Ku banting pintu. Wajahku pucat dan ketakutan banget. Di luar pintu kamar, wujud tadi menggedor-gedor di pintu. Aku lari ke atas kasur, di sebelahnya Maya. Maya malah nangis dong. Aku yang ketakutan banget juga ikut nangis. Tiba-tiba pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan Maya semakin ketakutan. Pintu kamar pun terbuka. Ya Allah, hampir copot jantungku. Ternyata Bu Asih. "Ada apa dek, kok kalian nangis?" ucap Bu Asih khawatir. Kita berdua tetap menangis. Sudah, kalian tenang dulu aja. Sudah ibu usir. Itu peliharaannya, warga sini." "Kurang ajar, siapa yang berani kirim peliharaan ke sini?" ucap Bu Asih geram. "Bu, saya mau pulang," ucap Maya sambil terus menangis. Kulihat wajah Bu Asih seperti bingung. Aku pun kasihan ke Bu Asih. Aku tahu yang dia rasain. Dia pasti takut kalau disalahin orang tua kita. Aku juga tahu ini semua bukan kesalahan Bu Asih. "Udah Mai, di sini cuma 4 hari kok, sabar dulu ya," ucapku menenangkan Maya. "Ini hari pertama Lundin. Jadi apa kalau kita berlama-lama di sini?" bentak Maya dengan tetap menangis. "Udah Mai, kita istirahat dulu yuk. Udah aman kok." Aku masih bersabar menenangkan Maya. "Udah dek, kalian istirahat ya. Ibu bakal jagain kalian di sini, depan pintu kamar. Bu Asih tidur aja di kamar. Kasihan juga besok Bu Asih jualan," ucapku. Kami pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah, aku tidak mendengar apapun dan terbangun di waktu subuh. Aku membangunkan Maya dan mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya Maya nggak mau karena takut, tapi aku paksa. Pagi itu kita ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Kala itu aku tidak bersama Maya karena Maya harus kumpul dengan anak IPA dan aku kumpul dengan anak IPS. Kita dibagi beberapa regu untuk membersihkan desa ini. Kelompokku kala itu Mutia, Lutfi, Ayu, Dinar, Faros, dan Gilang.
Kelompok kita kebagian bersih-bersih di bagian depan kantor kepala desa. Yang cowok pada cabut rumput, yang cewek nyapu dan menyiram tanaman. Kita istirahat sebentar di teras kantor itu. Tadi malam aku gak bisa tidur nyenyak, keluh Gilang. Emang kenapa? Tanya anak-anak lain. Masa tiap aku merem, ngerasa kepalaku ada yang ngelus-ngelus. Pas buka mata, gak ada siapa-siapa. Tapi, ucap Gilang. Ih, serem, syukurin kamu, ucap Mutia. Jangan gitu, mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus. Awas kalau sampai kamu ngalamin, sungut Gilang. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam. Rasanya ingin bercerita, tapi aku takut. Endin, ngapain kamu diam aja? Kamu dapat gangguan juga? Tanya Faros. Enggak kok, cuma capek aja. Halah, kamu mah cuma gitu Lang. Lah aku, lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar buka suara. Aku kaget langsung mendengar ucapan Dinar. Emang apa yang serem? Jawab Mutia. Semalam aku sama Rizka, anak IPA, lagi duduk-duduk di teras rumah Pak Dahlan. Tiba-tiba bau bunga. Terus aku dengar ada suara wanita ketawa, melengking, keras banget. Aku langsung aja lari masuk rumah. Rizka aku tinggal, tapi dia gak nyusul-nyusul, aku lari. Rizka malah pingsan. Cerita Dinar yang buat bulu kuduk kita berdiri. Belum selesai tiba-tiba terdengar suara dari atas atap kantor Pak Kades. Berdirilah kita serempak, terus jatuhlah sebuah kelapa tua yang berwarna coklat. Jatuh dari atap ke tanah. Mungkin biasa aja, tapi di sini nggak ada pohon kelapa. Tapi kenapa ada kelapa jatuh ke atap? Aneh kan? Kita nggak banyak omong, langsung lari deh dari kantor itu. Kok sudah balik? Emang sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang membuat aku nggak nyaman, tatapan Pak Prapto ke aku. Jijik deh kalau inget tatapan dia. Kayak otak mesum. Sudah dong Pak, jawab Faros sambil meninggalkan Pak Prapto. Aku tahu Faros aslinya ketakutan. Kayaknya kampung ini serem deh, ucap Ayu. Bes, jangan bilang gitu, ucap Dinar. Kami pun pulang ke rumah asuh kami masing-masing. Tiba-tiba pukul 17 ada siaran dari masjid bahwa ada berita lelayu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin binti Parjo. Aku masih mengingat-ingat siapa Bapak Parmin ini, seperti tidak asing. Bapak Parmin ini tukang kebun kantor kepala desa. Beliau belum terlalu tua. Kalau aku lihat sih sekitar umur 40-an. Kaget, perasaan tadi siang barusan lihat dia masih ada di kantor kepala desa. Ya memang takdir Allah gak ada yang tahu. Tapi tadi terlihat sehat-sehat saja. Mai, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh. Dan beliau sehat, ucapku ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih, aku malah gak tahu orangnya yang mana, ucap Maya. Dek, tiba-tiba Bu Asi memanggil kami. Iya Bu. Kami berdua pun keluar menghampiri Bu Asi. Dek, Ibu mau melayat, tetangga ada yang meninggal. Nanti kalau mau makan, itu sudah ada makanan di meja. Seperti biasa, aku dan Maya sholat maghrib berdua. Setelah sholat maghrib berdua, kulihat Bu Asi belum datang. Mai, mau makan sekarang apa nunggu Bu Asi? Tanya aku. Ntar aja deh, Din, aku mau ke rumah asuh temanku ya. Tapi ntar balik kok, ucap Maya sambil menyisir rambut. Matilah aku, bakal di sini sendirian. Tapi aku tetap bersikap tenang, sok pemberani. Ya udah jangan malam-malam tapi ntar Bu Asi khawatir, pesanku ke Maya yang mulai meninggalkan rumah. Bismillah aja deh, aku beraniin di rumah sendiri. Biar gak suntuk aku pun menyalakan TV. Sambil ku mainkan HP, jadi TV-nya juga buat rame-rame aja biar gak sunyi. Aku dari awal udah bilang ya, kalau rumah Bu Asi ini di pinggir jalan. Jadi kalau siang tuh lumayan rame, tapi kalau malam sepi banget. Azan Isya berkumandang. Aku mau sholat, tapi gak berani wudu sendirian.
Padahal kamar mandi di dalam rumah. Tapi buat beranjak dari TV, aku nggak berani guys. Akhirnya mohon maaf, ku tunda sholat. Apalah daya, iman dan ketakutan lebih besar ketakutanku. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Langsung aku beranjak bergegas membuka pintu. Ketika aku buka, nggak ada siapa-siapa. Sial banget, udah dikerjain. Langsung cepet-cepet ku banting pintu. Tapi baru beberapa langkah, pintu sudah diketuk lagi. Namun kali ini, Assalamualaikum, ada suara salam. Suara seorang pria yang tak asing suaranya. Suara Pak Prapto. Untuk apa beliau kesini? Bukankah warganya ada yang sedang berduka? Ada apa dia kesini? Buru-buru ku buka pintu lagi. Yang membuat aku terkejut adalah suara siapa itu tadi. Nggak ada orang lagi. Ku banting pintu lebih keras. Langsung lari dia ke tempat TV lagi. Kulihat jam pukul 19:47. Tapi Maya dan Bu Asih belum pulang. Ku keraskan TV dan tiba-tiba pintu terbuka. Asli, aku nggak berani nengok, tapi tetap kupaksakan. Dan yang masuk ternyata Bu Asih. Alhamdulillah, aku lega. Bu Asih menutup pintu dan langsung jalan ke arah kamar beliau. Kok Bu Asih diam aja ya? Kenapa nggak nyapa aku dan mencari Maya? Ku diamkan saja, setidaknya aku bersyukur beliau sudah pulang. Selang beberapa menit, aku mendengar sesegukan suara tangis Bu Asih. Ada apa dengan Bu Asih? Sungguh aku mendengar tangisan beliau seperti tangisan kesedihan yang mendalam. Apa mungkin Bu Asih menangis atas meninggalnya Pak Parmin? Aku pun ikut merasa berduka, kasihan Bu Asih. Ingin aku samperin beliau, namun kuurungkan niatku, merasa tidak sopan aja. Aku pelankan TV dan mendengarkan tangisan Bu Asih. Sungguh aku merasa iba. Tiba-tiba HP ku bergetar, pesan WA dari Maya. Cuy, aku pulang jam 10 ya ntar. Oke, Bu Asih udah pulang kok, tapi beliau menangis. Sampai di situ Maya tidak menjawab pesanku. Tiba-tiba HP ku berdering panggilan WA dari Maya. Loh, Bu Asih emang udah pulang, Din? Udah tuh, Mai, tapi beliau lagi sedih banget. Pulang-pulang langsung nangis. Emang kamu gak dapat SMS dari Bu Asih ya, Din? SMS apaan emang? Belum aku cek. Bu Asih emang punyanya HP jadul, jadi bisanya buat SMS. Coba kamu buka SMS dulu, Gi. Ku matikan telepon dan ku buka SMS. Dek, ibu malam ini belum tahu pulang jam berapa. Kalian istirahat dulu aja ya, gak usah nunggu ibu. Kulihat pesan 5 menit yang lalu. Terus yang masuk kamar Bu Asih dan menangis siapa? Tiba-tiba suara tangisan itu berubah jadi suara ketawa yang sangat melengking di telinga. Tubuh terasa kaku, jantung sudah hampir copot. Keringatku menetes, tak terasa badanku bergetar. Kulihat bayangan seseorang akan keluar dari kamar Bu Asih. Hingga wujud itu menampakkan wajah seramnya. Nenek yang waktu itu kulihat, wajah hitam legam. Gigi hitam bermata merah tersenyum ke arahku. Dan saat itu aku tak ingat apa-apa lagi. Kurasakan badanku panas sekali dan ku coba membuka mata. Namun di sekitarku sudah ada Bu Asih, Maya, Pak Ilham dan beberapa teman lainnya. Aku terkejut apa yang sedang terjadi. Ku coba mengangkat tubuhku yang begitu lemas. Jangan bangun dulu dek, tiduran aja. Ujar Bu Asih mencegahku untuk bangun. Ada apa ini Mai? Kok badanku lemes banget? Ucapku sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Ku ingat-ingat apa yang terjadi. Ya, aku melihat wujud sosok nenek yang menyeramkan. Karena Dek Andin sudah bangun, sekarang kita semua pulang ke tempat masing-masing. Biar Bu Asih dan Maya menemani Dek Andin, ucap Pak Ilham. Pak Ilham ini ustadz di kampung ini. Pak, saya ikut teman-teman aja. Tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. Sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu menemani Dek Andin di sini ya.
Toh sudah ada Bu Asih, ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. Baru 2 hari di sini tapi sudah menyiksa. Aku telepon papaku aja biar dijemput. Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. Ku tarik tangan Maya yang memegang HP akan segera menelpon papanya. Mai, kamu jangan egois, bentakku. Maya malah menatapku, geram. Mai, kamu harus mikirin kita semua. Bu Asih, sekolah kita. Dengan tindakan kamu seperti itu, yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita. Sedikit kesal aku kala itu. Kulihat Bu Asih meneteskan air mata. Emang cuma mereka yang dirugikan? Kalau aku mati jadi tumbal orang sini gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal? Maya semakin memanas. Dari awal aku di sini, aku udah yakin kampung ini kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu, anak Bu Asih itu bukannya merantau, tapi meninggal karena jadi tumbal, teriak Maya. Kulihat Bu Asih langsung menatap Maya dengan penuh kemarahan. Kamu jangan sok tahu dan asal bicara ya. Api amarah membakar wajah Bu Asih. Saya sudah tahu semuanya. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri. Dan suami ibu meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Seketika Ibu Asih menampar Maya. Tolong kamu pergi dari rumah ini dan jangan pernah tinggal di sini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu. Bu Asih yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumah. Pak Ilham menarik Bu Asih dan memegangnya. Anak-anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asih. Saya jijik melihat tingkah Anda yang seolah-olah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Asih kan? Olok Maya ke Bu Asih. Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu. Anjam Bu Asih membuat aku ngeri. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing sekali. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Keesokan harinya, ketika ku buka mata, Bu Asih tertidur dengan keadaan duduk di sampingku. Bu Asih, Bu, ku goyang-goyangkan badannya. Dek Andin sudah bangun, ucap Bu Asih. Kulihat Bu Asih sudah menjadi Bu Asih yang bukan Bu Asih yang menyeramkan seperti semalam. Dek, maafin ibu ya. Bu Asih kembali meneteskan air mata. Maaf kenapa, Bu? Sambil kuusap bahunya untuk menenangkan. Masalah kejadian semalam. Kini tangisan beliau semakin mendalam. Sudah, saya nggak apa-apa kok, Bu. Ucapku iba melihat Bu Asih seperti itu. Dek, sebenarnya apa yang dikatakan Dek Maya itu benar. Ucap Bu Asih sambil menatapku. Dek, benar gimana maksudnya nih? Batinku. Maksudnya Bu, anak-anak saya sebenarnya bukan merantau. Tapi mereka sudah meninggal dijadikan tumbal suami saya. Jantungku semakin berdegup kencang. Sumpah, ngeri juga takut dong aku. Saking takutnya aku sadar memundurkan diri ke tembok. Bu Asih berdiri dan menghapus air matanya dan tersenyum. Tenang, kamu anak baik kok. Ibu gak bakal nyakitin kamu. Yang penting kamu gak macem-macem sama ibu. Wajah Bu Asih berubah sedikit menyeramkan lagi. Dadaku serasa sesak, pengen nangis rasanya. Bu Asih kembali tersenyum khas Ibu Asih seperti biasanya. Kamu mandi dulu sana, Dek, sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku kembali dan merasa ngos-ngosan. Apa yang sebenarnya terjadi sama Bu Asih? Pukul 9 pagi, Kamis, semua dikumpulkan untuk apel, acara yang dilakukan selanjutnya. Ku cari-cari Maya, tapi tak kutemui dia. Aku bertemu Ines, anak IPA yang sekelas dengan Maya. Hai Ines, Maya di mana? Tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Andin, udah sembuh. Kamu gak tahu ya, Maya kemarin kesurupan dan demam. Jadi dibawa pulang deh ke rumah.
Senyum Ines. Hah? Ini serius? Tanyaku tak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan anak IPA. Aku hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah sebenarnya Bu Asih orang jahat? Tak bisa ku percaya, saat ini aku harus berhati-hati dengannya. Hari ini hari Kamis, hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditujukan kepadaku oleh teman-temanku. Namun kali ini aku tak mau banyak bicara. Aku malas untuk bercerita. Atau lebih tepatnya, aku takut sama Bu Asih. Kalau dia tahu aku cerita-cerita terus dia marah gimana? Sial, malam Jumat, aku harus tinggal berdua sama Bu Asih. Yang baru ku ketahui, ternyata dia lebih menakutkan dari Pak Prapto. Malam ini kuputuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi. Kan enak, adem, wifi lancar. Setelah kegiatan, aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi. Mereka bercandaan gitu kan. Aku hanya diem. Gak tahu kenapa aku ngerasa gak nyaman dan resah banget. Aku takut kalau aku korban tumbal Bu Asih. Aku takut Maya kenapa-napa. Kuliah jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kita sampai di rumah asuh Mutia. Aku bergegas mandi dan memakai baju seadanya punya Lutfi. Karena baju kita seukuran. Oh iya, rumah Bu Asih dan rumah asuh Mutia itu agak jauh ya. Bu Asih kampung 1. Ini kampung 2. Kalau dari rumah Bu Asih ke kampung ini harus melewati kebun-kebun yang lumayan agak rimbun dan serem. Gak ada penerangan. Terdengar suara azan maghrib telah tiba. Aku, Mutia, dan Lutfi menunaikan sholat maghrib berjamaah di kamar. HP-ku berbunyi beberapa kali, menandakan ada panggilan telepon. Tapi tak kuhiraukan, aku melanjutkan membaca Al-Quran. Sambil menunggu azan Isya, tak terasa 2 juz telah kubaca, hingga azan Isya berkumandang. Aku melanjutkan sholat Isya, dan aku kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 19:30, aku telah selesai. Kulihat HP, ada beberapa panggilan dari Bu Asih, dan teman yang berada di satu kampung bersamaku. Bu Asih mengirim pesan, "Dek, di mana? Ibu khawatir." Khawatir, batinku. Khawatir korban tumbalnya lari. Aku memutuskan untuk tidur karena lelah sekali. Aku sama sekali tak memikirkan Bu Asih. Aku sudah benci dengan dia. Baru ku pejamkan mata, aku dibangunkan Mutia. Dia memberitahuku bahwa Bu Asih, Pak Ilham, beserta 2 guru mencariku sampai sini. Aku nangis kala itu dan tak mau kembali ke rumah itu. Aku takut. Tapi Bu Asih memelukku dengan wajah sedih seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku makin jijik lihat wajah dia. Oh, dia yang mengorbankan kedua anaknya. Dia terus memohon dan menangis agar aku pulang. Entah kenapa malam itu aku luluh, mau pulang ke rumah Bu Asih. Toh yang menumbalkan anaknya suaminya, pikirku. Sesamanya di rumah Bu Asih, sudah disediakan makanan. Aku pun makan malam berdua bersama Bu Asih. Walaupun aku sudah mau ke sini, perasaan takut itu masih menghantuiku. Dek, nanti tidurnya ibu temenin ya, biar Dek Andin gak takut. Bu Asih membuka percakapan. Aku membalasnya hanya dengan senyuman, seperti biasa, yang membereskan semuanya Bu Asih. Aku langsung masuk kamar, karena aku benar-benar capek banget dan badanku sakit semua. Tak terasa aku sudah tidur pulas, dan aku pun bermimpi. Di dalam mimpiku, aku bertemu nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku. Badanku berkeringat dan aku berusaha lari. Namun dia ada di mana-mana. Dan suara tertawanya yang khas membuat telingaku ingin pecah. Aku pun berteriak hingga terbangun dan Bu Asih sudah ada di sampingku. Dia memelukku. Badanku panas dan berkeringat banyak. Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas saja. Gumam Bu Asih seperti waktu itu. Aku salah menilai Bu Asih, ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Bu Asih mengompres keningku dan menemani malamku. Hingga pagi subuh aku terbangun
badanku sudah enakan kala itu. Aku mengambil air wudhu dan sholat subuh. Hari ini hari terakhir aku di sini. Tidak ada kegiatan. Hari terakhir ini kuhabiskan dengan menonton TV dan bermain HP. Tiba-tiba aku dapat pesan dari Maya. Malam ini puncaknya pertunjukanmu di situ. Awas, Bu Asim mengawasimu terus. Kamu harus berhati-hati. Kamu ngomong apa sih, Mai? Aku nggak ngerti deh. Kutunggu hingga setengah jam, Maya tidak membalas. Bu Asim di warung depan sedang berjualan. Tiba-tiba ku dengar ada orang meminta tolong. Aku pun berlari keluar. Betapa terkejutnya. Seseorang terjatuh dari motor di depan rumah Bu Asim dengan keadaan kepala hancur. Aneh bukan? Aku tak mengenali orang tersebut, namun yang ku tahu dia perempuan. Namun ku dengar orang-orang menyebut nama Mbak Tuti. Aku ingin muntah dan pingsan kala itu karena melihat kecelakaan tragis seperti itu. Bu Asim mengajakku untuk masuk ke rumah. Bu, Mbak Tuti itu siapa? Tanya aku. Itu sekretarisnya Kades, si Pak Prapto, kemarin istrinya. Terus Joko pegawai kantor desa. Pak Parmin tukang kebun kantor Kades. Sekarang Mbak Tuti sekretaris dia. Emang kejam si Prapto. Bu Asih geram. Aku diam mendengar cerita Bu Asih. Dari tadi aku di warung gak dengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh, si Tuti itu bisa hancur badannya, ucap Bu Asih. Aku mual mengingatnya. Sekarang ini kamu diincar sama Prapto, Dek. Aku yakin itu. Beberapa kali kiriman dia menyerangmu, ucap Bu Asih sambil menatapku tajam. Lemas langsung badanku. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal? Sumpah, aku geram banget sama Pak Prapto. Pengen aku bunuh duluan dia. Terus saya harus gimana, Bu? Saya takut. Tenang saja, nanti kamu saya yang bantu, jawab Bu Asih penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk ke Bu Asih. Bu Asih tulus banget ternyata. Sore itu Bu Asih menyiapkan sajian-sesajen di meja makan. Dan ada darah ayam. Dek, Ibu harus minta darahmu buat mengusir peliharaan Pak Prapto, ucap Bu Asih. Terus gimana, Bu? Sobek sedikit pakai pisau ya. Sedikit kok, yang penting darah kamu keluar, ucap Bu Asih. Aku pun mengikuti perintah Bu Asih. Bu Asih menyalakan dupa atau menyan. Aku harus duduk di meja itu, di depan sesajen. Di depanku menyala menyan dan darahku dan ayam. Dek, Ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti. Adek di rumah dulu ya. Pamit Bu Asih. Tapi Bu, saya takut. Aku benar-benar takut. Kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini terus hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya, Dek. Jangan pernah tinggalkan sesajen ini kalau kamu masih mau hidup. Tapi kalau saya mau sholat maghrib gimana, Bu? Kamu pengen mati? Bentak Bu Asih sambil melotot. Aku cuma menggeleng dan menangis. Nah, nurut ya, Dek, ucap Bu Asih sambil mengelus kepalaku sambil tersenyum. Azan maghrib berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tak berani beranjak. Bu Asih juga berpesan jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya aku gak boleh kemana-mana. Aku cuma boleh duduk di sini. Tiba-tiba angin kencang membuka pintu rumah Bu Asih. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Tanganku bergetar hebat. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Nenek tua memasuki rumah Bu Asih. Dengan kekeh tawanya yang membuat bulu kuduku merinding. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku. Aku berusaha berteriak, namun tak bisa. Jantungku berdegup kencang, badanku memanas. Nggak usah takut, Cuk. Nenek itu mendekat dan mengusap rambutku. Tubuhku bergetar hebat. Kulirik ke arahnya, sungguh menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba dia mencekiku hingga aku sulit bernafas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu sampai menyan dan sajen di meja berantakan. Cengkraman nenek itu benar-benar kuat.
sampai aku benar-benar gak bisa napas. Ku tendang nenek itu sampai cekikan itu terlepas dan dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk hendak mau lari. Nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi, bermata merah dan bertaring. Kukunya hitam dan sangat panjang. Digenggamnya kakiku kuat sekali hingga aku jatuh terduduk di lantai. Aku berusaha berteriak tapi tak terdengar. Lalu makhluk itu mencekiku kembali hingga terdengar teriakan. "Cukup, hentikan!" Teriakan seseorang datang ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Seorang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar ini ulah Pak Prapto? Aku menangis kencang. Makhluk itu melempar Pak Prapto sampai ke tembok. Di situ datang pula Pak Ilham, ustadz di kampung ini. Mereka berdua memanjatkan doa-doa, tapi makhluk itu malah semakin marah. Berusaha aku berdiri dan hendak lari, tapi dicakarnya kakiku dan dia mendorong tubuhku hingga jatuh terlentang. Tubuhku lemas, kulihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku lemas sekali. Selang beberapa menit datanglah beberapa orang, salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami. Dan ada beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku, tapi aku tak sadarkan diri hingga aku tak tahu apa yang terjadi. Ketika aku tersadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kala itu aku hanya terdiam karena lemas dan tak bisa berkata-kata. Kakiku perih, leherku kaku sekali. Orang-orang di sekelilingku membaca Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak. Aku kaget. Yang tadinya lemas jadi bangun terduduk. Takut banget soalnya. Akhirnya aku dituntun untuk keluar dari ruangan itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tak ku kenal. Karena aku lelah sekali, jadinya aku tertidur pulas. Yang aku ingat, ada seorang ibu berjilbab yang mengelus-elus luka di kaki dan leherku. Pagi harinya tubuhku sudah mendingan, dan sekolahku sudah bersiap untuk pulang ke kota. Kulihat Maya juga sudah sadar dan mendingan. Wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor kades. Awalnya aku menolak, jujur aku takut dan malas bertemu Pak Prapto. Aku begini karena dia. Dari awal Bu Asi udah bilang orang yang paling tega menumbalkan istrinya adalah Pak Prapto. Udah Din, kita ikut aja, biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya dan apa yang terjadi di sini, ucap Maya. Akhirnya aku menurut untuk ikut. Sesampainya di sana, sudah ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo, kepala sekolah kami, dan Bu Indri, wanita yang menyembuhkan lukaku. Kami pun dipersilahkan masuk dan duduk. Aku malas menatap wajah Pak Prapto, namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi aku salah menilai Pak Prapto. Dia sebenarnya baik dan warga di sini tidak memiliki peliharaan. Justru yang punya peliharaan itu ya Bu Asi. Wanita tua yang menerorku itu peliharaan dia. Dan ternyata rumah yang aku tinggali itu bukan rumah Bu Asi. Bu Asi itu memiliki 4 sawah, peternakan sapi, pertanian bakau, dan lain-lain. Jadi awalnya Bu Asi ini kerja menjadi TKI. Suaminya seorang kades, namun ketika pulang ke kampung, dia membawa 2 anak, hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Karena dia tak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi, hidupnya sangat krisis, hingga ia berpikir buat memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati ini ya rumah peliharaan Bu Asi. Makanya banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asi. Dan orang yang meninggal itu meneror Bu Asi. Sebenarnya dari awal yang diincar peliharaan Bu Asi itu Maya. Tapi karena ternyata si Maya itu punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadinya akulah yang terkena imbasnya. Si Maya geger ingin pulang, ya karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Bu Asi.
Sekarang Bu Asih sedang buron alias dalam pencarian. Warga dan Pak Prapto pun tak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asih. Bahkan anak dan suami Bu Asih juga menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya aku udah gak kuat guys, pengen nuntut Bu Asih. Tapi ya gimana, aku lebih baik segera pergi dan tak mau berurusan lagi dengan Bu Asih. Kalau soal tuyul, itu memang banyak yang pelihara tuyul. Tapi bukan dari kampung ini, tapi dari kampung lain. Cuma tuyulnya larinya ke kampung ini. Setelah kita semua pulang dari sana, aku di Rukiah sampai beberapa bulan baru sembuh. Dan yang serem, Bu Asih masih sering SMS aku. Karena aku takut dan masih ada trauma, jadi aku memutuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik kelasku yang live in di tahun berikutnya, depan gang kampung sudah bukan rumah, tapi masjid. Dan tidak ada lagi orang asuh yang bernama Asih. Begitu sekiranya cerita yang bisa saya bagikan. Sekarang yang masih tersisa bekas luka di kaki sama di leher, masih kayak ada garis-garis gitu. Namun aku sangat bersyukur masih bisa hidup. Dan Maya setelah itu pindah sekolah, rumah dan kota. Aku sudah tidak pernah kontak lagi dengan Maya. Ku dengar dia melanjutkan di luar negeri. Dan untuk Bu Asih, aku nggak tahu kabarnya. Pokoknya setelah dari situ, cuma dapat beberapa SMS dari Bu Asih. Setelah itu, aku mengganti nomorku. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Dan semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.